Ray, Pak Samuel, beliau berdua mewakili teman-teman dari Bali, dan tentunya Pak Hotman yang sudah rekan-rekan bersama semuanya, dan Pak Bambang Britono, beliau dari IPI dan juga dari PHRI, dan Pak Hendy Wijaya dari pelaku usaha hiburan. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini kami telah melakukan rapat bersama dengan Bapak Menko Perekonomian membahas seputar permasalahan pajak hiburan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak hiburan ini telah ditetapkan untuk sektor tertentu, yaitu pajak barang dan jasa tertentu, menyangkut sektor karaoke, spa atau mandi uap, lalu hiburan, lalu diskotik, klub malam, dan bar. Jadi ada yang sektor ini yang terkena. Nah, kenaikan ini terus terang tidak pernah dikonsultasikan dengan kami. Jadi penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam pembahasannya tidak pernah dikonsultasikan kepada kami atau konsultasi publik terhadap sektor yang terkena pajak PDJT tersebut tidak pernah dilakukan. Saya dari minggu lalu sudah dapat informasi bahwa Pak Jokowi sendiri, Presiden, tidak dilaporkan secara detail tentang besaran pajak 40% tersebut. Dan beliau marah. Ini informasi bukan saya dapat dari Menko Equin ya, bukan ya. Itu informasi yang saya dapat minggu lalu. Ya. Dan sejak itulah saya gencar terus bikin video-video saran-saran. Akhirnya Jumat minggu lalu diadakan rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali kepada tarif pajak yang lama, bahkan mengurangi juga boleh, karena di pasal 101 undang-undang itu secara jabatan Pemda berhak. Akan tetapi karena Pemda ragu-ragu, maka Pak Jokowi sudah memerintahkan Mendagri menerbitkan surat edaran, dan sudah terbit surat edarannya, yang hari itu juga isi surat edaran itu antara lain bahwa Pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada 40%, dia berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang ya. Jadi bukan perintah Jokowi ini ya, ini perintah undang. Jadi sudah keluar surat edaran Mendagri. Cuma ada masalah, ada gubernur yang meminta selain surat edaran Mendagri, minta lagi surat edaran dari Menteri Keuangan. Tadi karena ini masalah pajak, tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Equin, sudah dibicarakan katanya di istana, Pemda, gubernur, bupati dan sebagainya tidak memerlukan surat edaran dari Menteri Keuangan. Artinya mudah-mudahan ini benar-benar rapat menteri ini bisa mendapatkan solusi yang baik buat kita dan tentunya aman untuk dijalankan ketika surat edaran dari Mendagri ini benar-benar bisa menjadi pegangan kita, jadi acuan kita untuk terus bekerja. Gitu. Tapi mudah-mudahan nanti dengan judicial review dan putusan MK, selain bisa ini dapat keputusan yang baik, dan tentunya ini juga harus dipikirkan juga karena menyangkut banyak orang tentunya di sini. Jadi pajak ini selain berat ya Bang, Berat lagi mematikan. Ya, itu aja sih. Saya bingung mau jelasinnya seperti apa, karena di dalam pajak ini kenapa saya bilang bukan 40-75%, tapi 100% lebih yang harus keluar dari kita, gitu, yang harus kita bayarkan. Karena yang pertama, kalau karaoke keluarga itu kan memang yang terlibat banyak gitu. Kalau seandainya dari pendapatan kita tidak sesuai gitu, kita setor ke LMKN. LMKN itu kan juga hak cipta, hak terkait, itu kita setorkan, itu adalah melibatkan banyak insan-insan musik yang income, yang pendapatannya juga dari kita gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak memenuhi target itu, ya terpaksa kita harus tutup. Mau nggak mau harus tutup. Selesai sudah bisnis usaha karaoke keluarga gitu. Dan kita nggak punya karyawan lagi, kita nggak bisa setor ke LMKN,
dan kita tidak bisa mendistribusikan uang musik kita ke salah satu badan asosiasi. Jadi ya itu keputusan yang saya ajukan tadi. Jadi mohon dikaji ulang dan mudah-mudahan ini semuanya dari pengusaha besar juga semuanya keberatan, dan mudah-mudahan dari surat edaran menteri nanti bisa menjadi acuan kita masih tetap terus berjalan dengan pajak yang sebelumnya. Itu harapan kita kalau bisa diturunkan.